السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو المبدئ المعيد، وهو ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، سيد الأنام وخير المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mubarakah ini, khatib ingin berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin wal hadirat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah khatib akan mengangkat satu tema pembahasan yang masih terkait dengan pembahasan pada khutbah Jumat yang lalu, yakni al-farqu bainar raja wal amani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya seseorang yang mengharapkan sesuatu atau seseorang yang menginginkan suatu tujuan, maka wajib atasnya 3 perkara. Ada 3 perkara yang harus dipenuhi dan dijalankan bagi orang-orang yang mengharapkan sesuatu. Yang mana ketiga perkara itu? Yang pertama, mahabbatu ma yarju, yakni mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, takut akan ditinggalkan. Artinya ia takut ketika apa yang ia harapkan tidak bisa dia dapatkan. Yang ketiga apa? Sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan, yakni dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai, untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Misalkan seseorang yang menginginkan atau mengharapkan harta, maka tentu saja yang pertama kali dia akan mencintai harta tersebut. Yang kedua, tentu saja dia akan takut ketika tidak mendapatkan harta yang ia inginkan. Dan kemudian yang ketiga, tentu saja dia akan berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta atau uang yang ingin ia harapkan itu. Maka hadirin sekalian, lantas bagaimanakah kita sebagai hamba yang hidup di dunia ini, yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa kullu rajin khaif, maka sudah semestinya kita hamba yang hidup di dunia ini merasa takut dan senantiasa mempercepat langkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena perumpamaan setiap hamba yang hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap hambanya berupa lembaran-lembaran, yang dimana lembaran itu berisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Lembaran-lembaran tadi adalah ibarat dunia yang kita tempati sekarang ini, dunia yang kita injak sekarang ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembaran tersebut adalah ibarat ujian, ibadah, dan seluruh amalan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
baik itu larangannya, baik itu perintah dan larangan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita belum selesai mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lembaran-lembaran yang telah diberikan kita hanya berisi catatan yang kosong atau hampa. Jangan sampai kita lalai akibat seringnya mengakhirkan atau bahkan meninggalkan seluruh perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Allah Subhanahu wa taala merenggut lembaran-lembaran itu dari kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh, nyawa yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu ujian itu akan habis. Tidak ada satupun di antara kita seorang hamba yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita dari dalam diri kita. Maka hadirin wal hadirat, sudah semestinya untuk kita senantiasa merasa takut dan mempercepat langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzal, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Man khafa adlaja, barang siapa yang merasa takut hendaknya ia berjalan di awal malam. Wa man adlaja balaghal manzal, dan barang siapa yang berjalan di awal malam niscaya dia akan sampai kepada tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallahi al-jannah, dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah jannah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Man khafa adlaja, barang siapa yang takut maka hendaklah ia berjalan di awal malam. Apakah yang dimaksud di sini adalah menuntut seseorang untuk begadang di malam hari? Tidak. Apakah yang dimaksud dengan adlaja di sini adalah seseorang hamba itu berkendara atau melakukan perjalanan di malam hari? Tidak. Akan tetapi ulama mengatakan atau memaknai kalimat adlaja di sini adalah hamba mendirikan qiyamul lail di malam hari. Maka ulama mengatakan pada hadis ini, di antara tanda atau di antara ciri hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan mendirikan qiyamul lail. Maka hamba-hamba inilah yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Hamba-hamba inilah yang akan sampai kepada tujuannya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah ternilai harganya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka apabila kita ingin merenungi dan menghayati tapak tilas perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, maka akan kita dapatkan dua hal yang sangat melekat pada diri para sahabat Rasulullah pada waktu itu. Apa dua hal itu? Yang pertama, ghayatul amal, amalan yang sangat berat atau amalan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan ghayatul khauf, yakni ketakutan yang sangat luar biasa. Ghayatul amal, amal yang sangat berat, wa ghayatul khauf, dan ketakutan yang luar biasa yang ada pada diri setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, tak heran kita mendengarkan Khalifatul Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang digelar langsung dengan As-Siddiq, bahkan diverifikasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, "Law wuzina iman Abu Bakrin bi imani ahli al-ard la rajaha bihim." Artinya seandainya ingin ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh penduduk muka bumi ini, maka niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh penduduk muka bumi ini. Lantas apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memegang lisannya. Beliau memegang lisannya sambil berkata, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid
lisan inilah yang menyebabkanku jatuh ke dalam kesalahan. Bahkan diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wadattu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min. Andai saja aku menjadi sehelai rambut pada hamba yang beriman. Hadza Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang diverifikasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana amalan dan perkataan beliau menunjukkan betapa besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab membaca surah Tur kemudian sampai pada ayat yang ke-7, inna 'adzaba rabbika lawaqi', maka apa yang terjadi pada diri Umar bin Khattab? Amirul Mukminin menangis terseduh-seduh sampai dikatakan beliau jatuh sakit. Amirul Mukminin jatuh sakit akibat tangis ketika membaca satu ayat dari Al-Quran. Bahkan diriwayatkan pula bahwasanya pada wajah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 2 garis hitam bekas akibat tangisan beliau. Maka pertanyaannya sekarang pada kita semua, sudah berapa ayatkah yang kita baca, yang kita tadabburi, yang mengakibatkan tetesan air mata kita jatuh karena mentadabburi, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan pula bahwasanya ketika beliau singgah pada suatu kuburan, lantas beliau menangis hingga membasahi jenggotnya. Kemudian Utsman bin Affan berkata, "Lau annani bainal jannati wan nar." Seandainya, kata beliau, seandainya aku dihadapkan di antara surga dan neraka, la adri ila ayyatihima yu'maru bi. Aku tidak tahu ke mana aku akan diperintahkan, entah itu surga apa neraka. La akhtartu an akuna ramadan qabla an a'mala ila ayyatihima asir. Maka kata Utsman bin Affan, niscaya aku akan memilih untuk menjadi sebutir debu sebelum aku mengetahui kemana aku akan diperintahkan. Padahal sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali diberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih saja karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkannya perkataan dan perbuatannya amat sangat tinggi nilainya. Kemudian diriwayatkan pula dari sahabat Abu Darda, beliau min ubadis salihin, min ubadis sahabah. Beliau adalah dari salah seorang ahli ibadah di zaman para sahabat. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya Abu Darda berkata, "Inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan pada diriku di hari kiamat kelak, an yuqala li, adalah ketika dikatakan kepadaku, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta." Lantas bagaimanakah kita di zaman sekarang ini yang hanya pandai dengan berbicara, yang hanya pandai berbicara dan berretorika, akan tetapi sangat sedikit amal kebaikannya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika mendengar perkataan para sahabat tadi, bukan berarti sahabat radhiyallahu anhum mengatakan hal itu karena ingin dikatakan atau karena ingin menunjukkan ketawaduannya di hadapan para manusia, tidak. Bukan karena mereka ingin menunjukkan ketawaduannya kepada para sahabat yang lain, tidak. Akan tetapi perkataan tadi keluar dari dalam lubuk hati yang paling mendalam karena disebabkan oleh rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, mari kita merenungi perkataan para sahabat tadi dan tak lupa untuk senantiasa berdoa, tak lupa untuk senantiasa berdoa dan berusaha agar kita bisa meneladani sikap-sikap amal ibadah
dan ketawaduan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua yang berada dalam masjid ini tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang memiliki rasa harap kepada rahmat Allah dan hamba-hamba yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah rabbal arsyil azim ay yaghfira li wa lakum wa li jami'il muslimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa lakum faya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Dzul Jalali wal Jalal. Alhamdulillahi Dzul Kamali wal Jalali wal Ikram wa Dzul Manni wal Fadli 'alal 'ibad. Alhamdulillahi daiman wa abadan kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya tak lama lagi bulan Ramadan, bulan yang mulia akan tiba. Maka tahukah kita apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia mula lalai. Di mana manusia mula lalai, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan Syahrul Ghaflah? Kenapa bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan kelalaian? Karena pada bulan inilah banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang mulai lalai dari ibadah, yang mulai lalai dari mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alasannya karena sibuk bekerja, alasannya karena sibuk banyak acara, alasannya karena sibuk ini dan sibuk itu. Akhirnya lupa untuk mempersiapkan hal yang paling penting untuk menyambut bulan Ramadan. Apa hal yang paling penting itu? Yakni keimanan. Maka hadirin wal hadirat, sebelum kita terlambat, mari kita berbenah diri masing-masing. Mari kita muhasabah diri masing-masing sebelum menyambut bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan keimanan. Persiapkanlah keimanan kita, persiapkanlah keimananmu dengan memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم تقبل شهيدهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين.
اللهم اجعلهم شامخا عزيزا إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله رب العالمين. الرحمن